Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya soleh-solehah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita berjumpa lagi di LHI Berkisah, berbagi kisah menuai berkah. Alhamdulillah, semoga kalian dan kita semuanya bisa memberikan atau mendapatkan manfaat dari kisah-kisah yang akan disampaikan. Untuk kali ini kita akan lebih mengenal dengan sahabat Rasulullah bernama Ja'far bin Abi Thalib. Nah, ia memiliki badan yang gagah, tampan, serta berwibawa. Warna kulitnya cerah bercahaya. Ia juga memiliki kelemah lembutan, sopan santun, kasih sayang, kebaikan, kerendahan hati seperti Rasulullah. Keberaniannya, kemurahannya tidak terbatas. Kebersihan hidup dan kebersihan jiwanya dan kejujurannya sungguh mirip seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling utama adalah ketika dia berbicara, maka ia mampu menyampaikan pesan dengan baik, iramanya jelas, mudah dipahami, dan tentunya sangat berwibawa. Seperti apa contohnya? Kita akan simak melalui kisah berikut ini. Suatu ketika kaum Quraisy mengetahui bahwa kaum muslimin hijrah ke Ethiopia. Dengan hal ini mereka tentunya sangat marah. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa ketika umat Islam hijrah ke Ethiopia, maka di sana mereka akan sangat berkembang pesat, maju, dan tentunya lebih kuat. Hal ini membuat salah seorang pemimpin kaum Quraisy mengirim 2 utusan kepada kaisar mereka atau Negus ya. Negus adalah pemimpin Ethiopia. Pengiriman utusan ini bertujuan agar Negus mengusir kaum muslimin dari Ethiopia. 2 utusan ini membawa hadiah yang besar-besar. Hadiah ini akan mereka berikan kepada para pendeta-pendeta, para pemimpin-pemimpin mereka, dan tentunya Kaisar Negus. Harapannya apa? Supaya mereka berpihak kepada kaum Quraisy atau pada utusan ini. Nah, suatu saat utusan ini telah sampailah kepada negara Ethiopia. Mereka tidak lupa untuk menyampaikan hadiah-hadiah kepada para pendeta, kepada para uskup, kepada pemimpin-pemimpin daerah, agar mereka ikut membantu apa yang dikerjakan oleh utusan ini, yaitu agar supaya nanti kaum muslimin itu diusir oleh Kaisar Negus. Setelah itu mereka sampai kepada Kaisar Negus di sebuah kerajaan atau kediamannya. Di situ juga terdapat sebuah aula besar atau ruangan besar yang di dalamnya duduk kaum muhajirin atau kaum muslim. Nah, kemudian 2 utusan Quraisy ini mereka berdiri menyampaikan apa yang menjadi pikiran mereka, yaitu mereka menuduh kaum muslimin melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek atau buruk, disampaikan semuanya. Seperti yang disampaikan sebelum mereka sampai ke kerajaan. Mereka ulang terus dengan harapan supaya mereka memiliki pandangan yang buruk terhadap kaum muslimin. Kemudian Kaisar Negus menerima pesan yang disampaikan oleh 2 utusan tadi, bahwasanya kaum muslimin itu adalah orang-orang yang meninggalkan agama nenek moyang mereka, meninggalkan bangsa mereka, dan juga dia datang ke Ethiopia, ke negeri Negus, itu tidak mau memeluk agamanya juga. Bahkan mereka membawa agama baru. Mendengar hal itu, Negus kemudian berpaling pandangan ke arah kaum muslimin, dan setelah itu Ja'far bin Abi Thalib selaku juru bicara kaum muslimin, dia berdiri dengan tegak, dan berwibawa. Negus memalingkan mukanya kepada kaum muslimin dan melontarkan sebuah pertanyaan. Agama apakah itu yang menyebabkan kalian meninggalkan bangsa kalian, tapi tidak memandang perlu pula terhadap agama kami? Kemudian Ja'far bin Abi Thalib pun bangkit berdiri dengan tegap. Ja'far adalah seorang juri bicara kaum muslimin yang ada pada pertemuan ini. Ia berkata, "Wahai Paduka yang mulia, dahulu kami memang orang-orang yang jahil dan bodoh. Kami menyembah berhala, makan bangkai,
melakukan pekerjaan yang keji, memutuskan silaturahmi, menyakiti tetangga, yang kuat memakan yang lemah, hingga datanglah masa Allah mengirimkan Rasul-Nya kepada kami dari kalangan kami. Kami kenal asal-usulnya, kejujurannya, ketulusannya, dan kemuliaan jiwanya. Ia mengajak kami untuk mengesahkan Allah dan mengabdikan diri padanya, agar membuang jauh-jauh apa yang pernah kami sembah bersama bapak-bapak kami yang terdahulu, yaitu menyembah berhala dan batu. Beliau pun menyuruh kami berkata benar, menunaikan amanah, menghubungkan silaturahmi, berbuat baik kepada tetangga, dan menahan diri dari menumpahkan darah serta semua yang dilarang oleh Allah SWT. Ja'far mengucapkan kata-kata ini dengan sangat mempesona, laksana fajar yang sedang bercahaya. Ketika itu, kata-kata itu membangkitkan keharuan pada jiwa Negus. Lalu sambil menoleh pada Ja'far, ia bertanya, apakah Anda ada membawa sesuatu atau wahyu yang diturunkan kepada Rasulmu? Ada, jawab Ja'far. Cobalah bacakan kepadaku, tanya Negus, perintah Negus. Lalu Ja'far membacakan sebagian dari surat Maryam dengan irama yang baik dan kekusukan yang memikat. Negus adalah penganut Nasrani yang taat. Mendengar apa yang dibacakan Ja'far, Negus dan para pendeta yang ada di sana menangis. Setelah air mata berhenti, Negus berpaling kepada utusan Quraisy dan berkata, sesungguhnya apa yang dibacakan tadi dan yang dibawa Isa alaihissalam sama memancar dari satu pelita yang sama. Kamu keduanya dipersilakan pergi. Negus memerintahkan dua utusan Quraisy tadi untuk pergi. Kami tidak akan menyerahkan kaum muslimin kepada kalian. Dan akhirnya pertemuan pun selesai. Namun utusan kafir Quraisy tadi merasa dendam, merasa terhina atas kekalahannya, dan ingin membalas lagi di pertemuan atau kesempatan berikutnya. Kali ini atau pada pertemuan berikutnya, ia membawa berita bahwa kepada kaisar bahwa kaum muslimin itu mendakwakan bahwa Isa anak Maryam adalah manusia biasa seperti manusia kita. Negus sebagai penganut Nasrani yang kuat merasa tergoncang hatinya. Begitu juga dengan para pemimpin atau pendeta-pendeta di sana. Ia kembali memanggil kaum muslimin untuk hadir di kerajaannya, kemudian membuat sebuah permusawarahan. Nah, kemudian Negus menanyakan kepada kaum muslimin, bagaimana pandangan kalian terhadap Isa? Ja'far bangkit kembali selaku juru bicara kaum muslimin. Kami akan mengatakan tentang Isa sesuai dengan keterangan yang dibawa Nabi kami Muhammad SAW, bahwa ia adalah seorang hamba Allah dan Rasul-Nya, serta kalimahnya yang ditiupkannya kepada Maryam dan ruh daripadanya. Negus bertepuk tangan dan setuju seraya mengatakan, memang begitulah yang dikatakan Al-Masih tentang dirinya. Negus yang terpelajar itu berkata kepada kaum muslimin, silahkan Anda sekalian tinggal bebas di negeriku. Dan siapa yang berani mencela dan menyakiti Anda, maka orang itu akan mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya itu. Nah, solih-solihah sekalian, tadi kita telah menyimak sosok Ja'far bin Abi Thalib sebagai utusan atau juru bicara kaum muslim yang memiliki kata-kata yang baik, sopan, mudah dipahami, dan memiliki wibawa yang sangat kuat. Dialah Ja'far bin Abi Thalib, sang yang jasmaninya maupun perangainya mirip dengan Rasulullah SAW. Sebagai seorang muslim yang baik, kita dianjurkan untuk memiliki kata-kata yang baik seperti dicontohkan Ja'far tadi. Semoga kita mampu meladani Ja'far, seorang muslim yang begitu baik tutur katanya, sopan santun perangainya, dan tentunya itu adalah sebaik-baik contoh bagi umat muslim setelah Nabi Muhammad SAW. Demikian kisah hari ini, dan dapatkan hikmah dari kisah-kisah selanjutnya tetap di LHI Berkisah, berbagi kisah menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.